Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Kejadian ini merupakan kejadian yang agak unik karena pembunuh dari kejadian ini berusia 70 tahun. Sedangkan korban dari kejadian ini semua masih berusia 20-an. Nah, bagaimana bisa seseorang yang lansia dapat membunuh 4 orang pemuda? Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi tidak terlalu lama, terjadi di tahun 2007. Pelaku dari kejadian ini bernama Oh Jong-geun. Pelaku kejahatan kali ini merupakan seorang nelayan yang bekerja di daerah Bosong. Kejadian pertama ini terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2007. Dan pada waktu itu ada sepasang couple yang masih muda banget, masih 19 tahunan gitu. Mereka ini pasangan yang baru masuk kuliah. Dan di kesempatan ini, mereka itu pergi liburan ke pantai. Dan mereka meminjam kapal untuk memancing dan juga refreshing. Sudah naik kapal sambil melihat pemandangan yang indah, tiba-tiba Oh Jong-geun alias nelayan yang seharusnya melayani tamu, kan dibayar istilahnya, kan seharusnya melayani. Kayak nganter kemana, mereka butuh apa dibantu. Ternyata malah melakukan sebuah perbuatan yang tidak terduga. Saat kedua pasangan ini duduk di kapal sambil menikmati pemandangan yang indah, tiba-tiba Oh Jong-geun ini datang dan mendorong laki-laki hingga tercebur ke dalam laut. Nah, laki-laki ini cuma tercebur dalam laut, sehingga nggak apa-apa. Laki-laki ini tentunya langsung berusaha naik kapal lagi untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Oh Jong-geun langsung menghadangnya menggunakan sebuah tongkat runcing dan ini ditusukkan di kepala, pundak, dan juga tangannya. Hingga laki-laki itu kehilangan tenaga dan akhirnya tenggelam di laut. Tadi aku bilang ini pasangan. Jadi masih ada satu perempuan di kapal itu. Sehingga setelah itu Oh Jong-geun juga langsung pergi untuk membunuh perempuan yang ada di kapal dengan cara yang sama. Itu tadi adalah kejadian pertama. Dan kejadian kedua itu terjadi pada tanggal 25 September tahun 2007. Kali ini cara pembunuhannya sama dan keduanya juga meninggal begitu saja. Tetapi kejadian yang kedua ini, kedua korban adalah perempuan dengan cara yang sama. Nah, di sini ceritanya mulai jadi menarik. Dan setelah kejadian yang kedua ini, tiba-tiba polisi itu datang ke pelabuhan dan memeriksa kapalnya Oh Jong-geun. Setelah itu polisi langsung menyerbu rumahnya Oh Jong-geun dan menangkapnya atas kelakuannya. Nah, mungkin Pol-Pol mikir, loh kok tiba-tiba polisi itu ngerti langsung datang ke pelabuhan? Nah, sebenarnya kejadiannya itu kayak gini. Waktu kejadian pertama yang pasangan meninggal itu, polisi tidak berhasil menangkap pelakunya karena polisi itu nggak punya bukti siapa yang lakuin, saksi mata juga nggak ada. Lah, tapi kok bisa di kejadian kedua ini tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap? Ternyata kebetulan korban kedua ini sebelum mereka naik kapal itu ada orang yang datang untuk minjem HP mereka. Kayak, kalau saya mau minjem ini buat telepon bentar, HP saya lagi mati. Mereka pinjemin. Dan setelah itu mereka naik kapal. Setelah itu di kapal mereka bersantai-santai, ya menikmati pemandangan gitu. Tiba-tiba kedua perempuan ini mulai merasakan kayak suasananya itu agak aneh. Sehingga perempuan itu mengirimkan pesan ke nomor yang dihubungi terakhir dengan isi pesan kayak gini. Saya orang yang tadi meminjamkan HP. Tolong hubungi polisi dan kirimkan ke kapal. Orang yang mendapatkan pesan itu merasakan sesuatu firasat yang buruk gitu. Kan bisa aja salah kirim ataupun guyonan gitu. Tapi orang yang terima SMS ini kayak, ini kok kayaknya serius ya. Langsung dia menghubungi polisi dan berkat laporan itu polisi bisa datang ke TKP dan memeriksa kapal sesuai laporan yang diterima. Dan di dalam kapal itu waktu polisi datang, polisi menemukan kartu kredit, bolpen, ikat rambut, dan juga rambut dari korban. Sehingga polisi itu langsung, oh ini loh pelakunya. Pelakunya adalah pemilik kapal ini. Sehingga polisi bisa langsung pergi ke rumahnya Oh Jong-geun. Dan kebetulan Oh Jong-geun waktu itu sudah selesai membunuh, dia parkir, dia balik rumah. Nah waktu dia udah balik rumah kan polisi datang meriksa kapalnya nih. Sehingga dia di rumah, polisi datang ke rumahnya membawa bukti. Dan setelah itu, Oh Jong-geun langsung tertangkap atas kelakuannya. Memang polisi berhasil menangkap untuk pembunuhan yang kedua. Tapi polisi nggak bisa bilang kamu pasti pembunuh pertama. Sehingga polisi melakukan investigasi apakah betul dia ini juga pembunuh ataupun pelaku dari kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ternyata Oh Jong-geun ini memiliki sifat psikopat.
dia itu ditanyain ataupun waktu diinvestigasi, perasaannya itu tidak mudah tergoyang gitu loh. Dan dia itu cuma bilang, oh saya bukan pelakunya. Bahkan polisi itu mencoba melakukan investigasi menggunakan trik yang menggerakkan hati pelaku. Kayak ditunjukkan, ini loh ada pemuda dan beberapa setelah itu kita menemukan pemuda yang meninggal kayak gini. Biasanya kalau ditunjukkan foto kayak gini, orang-orang itu merasa kayak bersalah, hatinya itu kayak, aduh gak kuat akhirnya. Mereka itu kayak menyerahkan diri. Tapi hal ini tuh nggak berguna gitu loh untuk Oh Jong Gun, karena dia itu adalah orang yang psikopat. Dia itu nggak bisa merasakan perasaan sedih atau perasaan apa gitu, sehingga susah banget untuk membuktikan bahwa pelakunya adalah Oh Jong Gun. Tetapi akhirnya polisi berhasil mendapatkan pengakuan dari Oh Jong Gun. Loh kok bisa? Karena polisi berhasil mendapatkan bukti konkret, yaitu polisi menemukan kamera yang nyangkut di tempat peternakan ikannya, salah satu nelayan lain, dan itu merupakan kamera milik korban pertama, perempuan korban pertama. Memang udah rusak, kondisinya udah nggak benar, tapi setelah dibenahi oleh tim forensik, polisi berhasil melihat bahwa korban ini sempat bersama dengan Oh Jong Gun di masa-masa terakhir hidupnya. Dan setelah itu dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, sehingga hingga saat ini dia itu masih di penjara Gwangju untuk seumur hidup. Dan Oh Jong Gun ini merupakan pelaku kejahatan pembunuhan yang mendapatkan hukuman mati tertua. Nah, mungkin polo-polo yang udah sering nonton Detektif Ryomit tahu, yang baru nonton, di Korea hukuman mati itu udah nggak ada, sehingga kalau seseorang mendapatkan hukuman mati, itu tetap di penjara seumur hidup. Hanya saja, artinya kelakuannya dia itu lebih kecil daripada orang yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Oke, lanjut. Nah, apakah saat ini Oh Jong Gun nggak apa-apa, dia cuma di penjara? Apakah ada update lainnya? Ternyata memang Oh Jong Gun hidup gitu-gitu aja di dalam penjara, nggak ada perbedaan apapun. Tetapi suatu hal terjadi pada putranya. Putranya merasa begitu malu punya papa yang melakukan pembunuhan, sehingga putranya ini memutuskan untuk membunuh diri. Dan apalagi setelah putranya ini tahu motif dari pembunuhan ayahnya itu, dia merasa lebih malu lagi. Tahu nggak motif pembunuhan dari Oh Jong Gun ini apa? Saat dia di press conference dan juga di investigasi polisi, dia itu pernah bilang keinginannya itu berawal dari pengen memegang dadanya korban. Waktunya ikanku makan. Oke polo-polo, jadi mungkin ini juga waktunya untuk polo-polo makan. Kebetulan ikanku juga makan. Jadi video kali ini kayak gitu. Dan melalui cerita kali ini menunjukkan bahwa kalau kita melempar sebuah bumerang, memang itu bisa melukai seseorang. Bisa jadi yang terluka itu bukan diri kita, tetapi seseorang yang kita cintai. Dan itu lebih menyakitkan hati daripada kita yang mendapatkan akibatnya. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh, by the way, buat polo-polo yang pengen baju Korea Ryomit, ada orang Korea yang medok dan juga di belakangnya kayak gini. Langsung aja cek link yang udah taruh di description box.